Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Hakiki. Saya mengajar mata pelajaran akuntansi dasar untuk kelas 10 di salah satu SMK swasta di Pamanukan, yaitu di SMK Darul Ma'arif Pamanukan. Di video ini izinkan saya untuk menjelaskan materi tentang jurnal umum. Baiklah anak-anak, sebelum belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu ya, dengan membaca basmalah. Bismillahirrohmanirrohim. Semoga pembelajaran hari ini lancar dan dapat ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Pertama-tama saya akan menyampaikan kompetensi dasar dari pembelajaran hari ini ya, yaitu di sini untuk pengetahuannya di 3.8 itu menerapkan buku jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. Untuk keterampilannya melakukan pencatatan buku jurnal, konsep debit dan kredit, saldo normal, sistematika pencatatan dan bentuk jurnal umum. Nah, berhubung materi jurnal umum itu ada 3 materi. Yang materi pertama dan kedua sudah saya sampaikan di pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita akan membahas sistematika pencatatan dan bentuk jurnal. Itu baik, ini untuk indikator pencapaian kompetensinya ada 2 untuk pengetahuan dan ada 2 untuk keterampilan. Yang pertama, menjelaskan sistematika pencatatan dan bentuk jurnal umum pada perusahaan jasa. Selanjutnya, menganalisis transaksi pencatatan jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, ini untuk keterampilannya. Yang pertama, melakukan pencatatan jurnal umum pada perusahaan jasa, dan yang keduanya untuk keterampilan melakukan penyusunan jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, saya harapkan dengan pembelajaran kali ini kalian mampu menjelaskan sistematika pencatatan dan bentuk jurnal umum pada perusahaan jasa. Yang kedua, menganalisis transaksi pencatatan jurnal umum pada perusahaan jasa. Yang ketiga, melakukan pencatatan jurnal umum pada perusahaan jasa. Dan yang keempat, melakukan penyusunan jurnal umum pada perusahaan jasa. Di sini di sistematika pencatatan jurnal itu ada 3 materi. Nah, yang sudah saya sampaikan di awal untuk materi 1 dan materi 2 sudah disampaikan di pertemuan sebelumnya, yaitu mengenai pengertian jurnal, fungsi jurnal, manfaat jurnal, dan bentuk jurnal. Yang materi kedua itu tentang konsep debit dan kredit, yaitu memuat pengertian debit dan pengertian kredit. Nah, untuk materi ketiga, yang akan kita bahas itu materi 3, yaitu proses pencatatan, yaitu menganalisis transaksi dan pencatatan transaksi dalam buku jurnal umum. Tapi kalian jangan khawatir, materi 1 dan 2 nanti saya akan bahas sekilas ya. Baik. Nah, ini untuk materi 1 tentang yang pertama itu pengertian jurnal umum. Apa sih jurnal umum itu? Nah, di sini jurnal umum itu merupakan suatu hal yang tidak asing ya bagi seorang akuntan, yang merupakan salah satu dari bentuk akuntansi. Bagi setiap perusahaan sangat penting untuk memiliki jurnal umum dalam setiap transaksinya. Karena hal tersebut, jurnal ini akan mencatat transaksi secara detail, mulai dari tanggal, nama transaksi, jumlah atau nominal, dan keterangan lainnya. Baiklah, selain itu, jurnal umum juga sangat penting bagi seorang akuntan untuk melaporkan laporan keuangan kepada perusahaan secara kronologis. Nah, jadi di sini pengertian jurnal umum yaitu
sebuah jurnal yang dipakai untuk mencatat semua bukti transaksi keuangan yang muncul dari semua transaksi pada suatu perusahaan dalam periode tertentu. Nah, itu untuk pengertian jurnal umum. Fungsinya apa sih jurnal itu? Nah, di sini ada beberapa fungsi, yaitu yang pertama itu fungsi mencatat. Nah, fungsi mencatat itu apa? Fungsi mencatat itu jurnal merupakan tempat mencatat transaksi-transaksi perusahaan yang terjadi dalam satu periode tertentu. Itu fungsi untuk mencatat. Fungsi keduanya itu fungsi historis, yaitu jurnal mencatat transaksi perusahaan secara kronologis berdasarkan terjadinya transaksi. Yang ketiga itu fungsi informasi. Nah, di sini jurnal memberikan informasi tentang peristiwa ekonomi yang terjadi dalam perusahaan. Nah, dalam membaca ayat-ayat jurnal, pembaca akan mengetahui dengan jelas transaksi apa sih yang terjadi dalam perusahaan. Nah, untuk itulah dalam penyusunan jurnal, setiap ayat jurnal harus diberi keterangan. Nah, itu untuk fungsi informasi. Yang selanjutnya itu fungsi analisis. Apa itu fungsi analisis? Nah, di sini jurnal berfungsi sebagai sarana untuk menganalisis transaksi mana yang dicatat di sisi debit, mana yang dicatat di sisi kredit. Nah, yang fungsi yang kelima itu fungsi instruksi. Nah, di sini jurnal menginstruksikan agar ayat-ayat jurnal dipindah bukukan ke dalam akun-akun yang bersesuaian. Nah, di sini kode akun yang berkesesuaian itu disimpan pada kolom referensi atau ref. Nah, bila pada kolom referensi telah ditulis kode akun, artinya ayat-ayat jurnal tersebut telah diposting ke buku besar. Nah, itu untuk fungsi jurnal. Nah, yang ketiga itu manfaat jurnal. Apa sih manfaat jurnal itu? Nah, yang pertama itu dianalisa untuk mengetahui apakah akan menimbulkan bertambah atau berkurangnya satu atau lebih suatu perkiraan. Yang keduanya itu dilakukan analisa untuk mengetahui jumlah yang akan dicatat pada satu atau lebih perkiraan. Yang ketiga, dilakukan analisa untuk mengetahui berapa perkiraan yang akan didebit dan yang akan dikredit. Yang keempat, dilakukan analisa untuk mengetahui jumlah yang didebit dan yang dikredit itu harus sama. Yang kelima itu manfaat jurnal itu dibuat referensi atau tanda untuk mengetahui suatu jumlah sudah dilakukan posting ke perkiraan yang tepat pada buku besar sesuai nomor perkiraannya. Nah, itu untuk manfaat jurnal. Nah, untuk selanjutnya di materi yang pertama itu mengenai bentuk jurnal. Ada apa aja sih kolomnya bentuk jurnal itu? Nah, di sini ada tanggal di situ ada bulan dan tanggalnya. Nah, di sini keterangan itu untuk menyimpan akun. Nama akun, ref, ini untuk referensi, ini debit, ini kredit. Jadi ada 1, 2, 3, 4, 5 kolom di dalam bentuk jurnal. Baik, nah ini untuk materi yang kedua, yaitu mengenai konsep debit dan kredit. Nah, di sini salah satu konsep yang sangat penting dalam mempelajari akuntansi adalah mekanisme debit kredit. Nah, masih ingat enggak itu belajar untuk menghafal konsep debit kredit itu menggunakan jari ya, jari tangan ya. Jadi untuk ibu jari itu kita kasih tanda itu untuk harta, telunjuk itu kita kasih tanda untuk utang atau kewajiban, untuk jari tengah itu untuk modal. Nah, yang ke jari manis itu untuk pendapatan, dan yang kelingking itu untuk beban. Oke, baik. Yang posisi debit itu ada dua. Yang paling akhir ya, ibu jari atau jempol ya, dengan kelingking itu berada di posisi debit.
jika bertambah. Jadi harus diingat, harta dan beban itu akan bertambah di sebelah debit. Nah, malah sebaliknya untuk hutang atau kewajiban, modal dan pendapatan itu kalau bertambah itu di sebelah kredit. Jadi kalau misalkan jari itu menggunakan gini, nah bisa kita lipat ya yang tengah. Yang posisi berdiri itu harta dan beban itu kalau bertambah itu di debit. Nah, yang dilipat itu untuk utang, modal, dan pendapatan itu di posisi kredit jika bertambah. Oke, ngerti ya? Nah, kalau berkurang kita balikkan seperti ini. Jadi yang harta dengan bebannya ini berkurang akan berlawanan, ada di sebelah kredit. Begitu juga utang, modal, dan pendapatan jika berkurang itu di sebelah debit. Jika berdiri debit, jika dilipat itu berarti kredit. Oke, nah di sini pengertian debit itu merupakan lawan dari kredit. Kode perkiraan akun, jenis aset dan beban akan bertambah nilainya jika di debit. Nah, harus ingat ya, aset dan beban. Nah, itu akan bertambah nilainya jika di debit. Sedangkan sebaliknya untuk liabilitas atau hutang, ekuitas atau modal dan pendapatan akan berkurang jika di debit. Nah, oke. Nah, di sini ada gambar ya, debit. Nah, aset tanda panahnya ke atas artinya itu berarti bertambah. Expense ya, expense itu berarti beban, itu sama panahnya itu ke atas berarti bertambah, itu sebelah debit. Ini liabilities itu panahnya ke bawah, owner equity ini modal ya, ke bawah juga berarti berkurang. Revenues itu berarti pendapatan, ini panahnya ke bawah berarti berkurang kalau posisi di debit. Nah, sedangkan untuk pengertian kredit merupakan lawan dari debit. Kode perkiraan atau akun jenis liabilitas atau hutang, ekuitas atau modal dan pendapatan akan bertambah nilainya jika di kredit. Nah, sedangkan aset dan beban akan berkurang jika di kredit. Nah, ini sebaliknya ya untuk posisi kredit. Nah, di sini liabilities, owner equity, revenues ya, ini hutang, modal, pendapatan itu panahnya ke atas jika di kredit, artinya bertambah. Nah, untuk aset dan expense, harta dan beban itu panahnya ke bawah jika di kredit, artinya itu berkurang. Sampai sini mudah-mudahan kalian sudah paham ya. Sekarang yang akan saya bahas itu di materi yang ketiga, yaitu mengenai analisis transaksi dan pencatatan jurnal umum. Nah, sebelum pencatatan dilakukan, sebaiknya kita analisis dulu transaksinya. Apa sih analisis transaksi itu? Nah, di sini ada dua kompetensi yang harus kita miliki dalam menjurnal. Adalah yang pertama, memahami mekanisme debit kredit. Nah, dan yang kedua itu analisis transaksi. Jadi kalau dari dua kompetensi ini kalian sudah memahami, insya Allah tidak akan kesulitan untuk pencatatan transaksi ke dalam jurnal umum. Baik, nah setiap terjadi transaksi keuangan yang dibuktikan dengan dokumen sumber, sebelum dilakukan pencatatan lebih lanjut, bukti pencatatan itu perlu dianalisis terlebih dahulu. Di sini maksud analisis bukti pencatatan ini apa sih? Di sini ada hal-hal yang harus dilakukan ya dalam menganalisis bukti transaksi. Yang pertama apa? Nah, di sini yang pertama itu akun apa saja yang terpengaruh oleh transaksi tersebut. Apakah akunnya itu merupakan aset, liabilitas, ekuitas, pendapatan ataupun beban. Nah,
kalian dari salah satu transaksi itu kalian analisis dulu akun apa sih yang terkait atau yang terpengaruh. Nah, dari kelima unsur ini. Baik, itu yang pertama. Kalau yang pertama sudah diketahui akun apa saja yang terpengaruh, baru kita ke langkah yang kedua. Apakah transaksi tersebut menambah atau mengurangi akun yang terpengaruh? Jadi akunnya sudah diketahui yang terpengaruh itu apa. Nah, apakah pengaruhnya tersebut menambah atau mengurangi? Oke, setelah itu yang ketiga itu akibat dari penambahan atau pengurangan itu, akun-akun yang terpengaruh harus didebit atau dikredit. Nah, yang terakhir baru berapa jumlah pengaruh transaksi tersebut. Nah, itu untuk analisis ya. Nah, di sini cara membuat jurnal umum. Dasar-dasar akuntansi ini menjadi panduan awal bagi perusahaan untuk dapat memahami apa saja yang perlu Anda masukkan dalam berbagai persamaan dan perhitungan akuntansi. Nah, di sini ada beberapa langkah-langkah untuk membuat jurnal umum yang bisa kalian lakukan ya. Yang pertama itu apa? Yang pertama itu pahami dulu persamaan akuntansi. Nah, ini pasti sudah kalian sudah paham ya, karena ini materi persamaan akuntansi itu ada di awal ya, pertemuan-pertemuan awal. Jadi kalian belum ke jurnal umum itu untuk materi persamaan akuntansi itu sudah disampaikan ya, materi tentang persamaan akuntansi. Kalau kalian sudah paham tentang persamaan akuntansi, nah insya Allah kalian akan mudah untuk mencatat jurnal umum atau membuat jurnal umum. Nah, di sini memahami persamaan akuntansi merupakan ilmu dasar yang harus akuntan miliki pada cara menyusun jurnal umum yang baik dan benar. Oke, yang kedua, di sini pengumpulan bukti transaksi. Nah, di sini bukti-bukti transaksi yang harus Anda kumpulkan itu sangat penting karena dapat mempengaruhi keberlangsungan dalam membuat jurnal umum perusahaan. Nah, yang ketiga, setelah pengumpulan bukti transaksi itu diidentifikasi transaksi tersebut. Anda harus mampu mengidentifikasi mana dari bukti transaksi tersebut yang termasuk debit dan yang termasuk kredit. Nah, yang selanjutnya baru melakukan pencatatan transaksi pada jurnal. Nah, ini langkah terakhir dalam membuat jurnal dengan melakukan pencatatan menggunakan sistem pencatatan double entry, yang mana setiap bentuk transaksi yang tercatat memiliki dampak pada posisi keuangan kredit dan debit yang seimbang atau dalam jumlah yang sama. Oke, semoga sampai sini kalian paham ya. Nah, saya akan mencontohkan nih. Di sini ada contoh soal pencatatan jurnal umum. Ya, di sini kita lihat berikut ini merupakan contoh jurnal umum akuntansi dari data transaksi perusahaan AB yang telah dikumpulkan dan sudah terjadi pada bulan Januari 2022 lalu. Nah, yang pertama, pada tanggal 5 Januari 2022, perusahaan AB melakukan investasi senilai 400 juta. Oke, sebelum pencatatan kita analisis dulu nih transaksi tanggal 5 ini. Kita lihat perusahaan AB melakukan investasi. Investasi di sini yaitu modal. Jadi perusahaan ini menyetorkan modal. Nah, di sini berupa uang tunai sebesar 400 juta. Nah, di sini kita melakukan 4 langkah yang tadi ya. Akun apa saja sih yang terpengaruh dari transaksi tanggal 5 ini? Nah, di sini ada investasi berarti modal. Ini di sini kan 400 juta itu tunai. Jadi, akun yang terpengaruh
pada tanggal 5 Januari itu ada dua. Yang pertama itu kas karena tunai. Terus investasi di sini yaitu modal. Bertambah atau berkurangkah akun yang terpengaruh tersebut? Nah, karena tunai, perusahaan mendapatkan setoran tunai, setoran modal itu berarti bertambah, modalnya pun bertambah. Karena kas itu aset, bertambah itu di sisi debit. Kalau untuk modal itu bertambah ada di sisi kredit. Nah, itu langkah yang ketiga, posisi debit dan kreditnya sudah. Nah, langkah yang keempat itu jumlah yang mempengaruhinya itu berapa? Di sini 400 juta masing-masing. Kasnya bertambah 400 juta, modalnya pun bertambah 400 juta. Nah, ini untuk analisisnya. Setelah itu kalian catat ke jurnal umum itu seperti ini ya. Sini ada tanggal 5 Januari sesuai dengan transaksi yang terjadi ya. 5 Januari 2022. Kas di debit ya. Modal di kredit. Oke, di sini kenapa modalnya agak menjorok ya? Memang pencatatan jurnal itu kalau yang di sebelah kredit itu agak menjorok atau dikasih garis ya. Nah, di sini agak menjorok, jadi jangan disejajarkan ya antara posisi debit dengan kredit. Nah, di sini kita lihat jumlahnya itu balance ya, sama, debit 400 juta, kreditnya pun 400 juta. Oke, mudah-mudahan kalian paham ya sampai sini. Baik, saya akan mencontohkan lagi ya. Nah, di sini contoh yang kedua. Selanjutnya tadi tanggal 5, sekarang tanggal 12 Januari 2022. Ini transaksinya. Dibayarkan uang senilai 25 juta untuk keperluan sewa kantor selama 1 tahun. Baiklah, coba kita analisis dulu. Yang pertama itu akun apa saja sih yang terpengaruh dari transaksi tanggal 12 ini? Coba lihat di sini, dibayarkan uang. Dibayarkan uang. Nah, di sini ada uang, kita bayar. Artinya kalau untuk berhubungan dengan uang itu berarti kas. Nah, untuk apa sih kita membayar uang senilai 25 juta ini? Nah, di sini untuk keperluan sewa kantor selama 1 tahun. Ingat, kalau kita membayarnya untuk jangka waktu 1 tahun, itu artinya sewa kantornya itu dibayar di muka. Jadi akun yang terpengaruhnya itu ada 2 ya. Di sini uang itu kas, di sini sewa kantornya untuk 1 tahun. Itu berarti akun yang terpengaruh itu sewa dibayar di muka. Nah, di sini ya analisisnya. Akun yang terpengaruh adalah sewa dibayar di muka dan kas. Nah, sekarang kita tentukan berkurang atau bertambahkah. Sewa dibayar di mukanya itu bertambah atau berkurang? Nah, jelas di sini bertambah. Kasnya karena kita bayar itu artinya berkurang. Nah, di sini sewa dibayar di muka, kas itu termasuk ke aset ya atau harta. Jadi yang satu bertambah, yang satu berkurang. Sama-sama aset, hanya saja di sini bertambah dengan berkurang. Otomatis posisinya pun pasti akan berbeda. Kalau sewa dibayar di muka bertambah itu pastinya akan ada di sisi debit. Nah, kalau untuk kas karena berkurang itu otomatis ada di sisi kredit. Nah, sekarang berapa sih jumlah uangnya, nominalnya yang dibayarkan sebesar 25 juta. Nah, di sini masing-masing 25 juta. Gimana cara untuk memasukkan ke jurnalnya? Nah, kalian tinggal lihat di bawah ya. Tanggal 12 Januari 2022. Nah, di sini akunnya itu yang dianalisis, di sini ada sewa dibayar di muka. Nah, kalian perlu
dipahami ya. Untuk pencatatan jurnal itu yang dicatat terlebih dahulu itu yang di posisi debit ya, itu harus diingat. Yang dicatat terlebih dahulu itu yang di posisi debit. Nah, makanya di sini sewa dibayar di muka dulu. Nah, di sini di posisinya debit, baru ada kas di posisi kredit sebesar 25 juta masing-masing. Oke, sampai sini paham ya? Oke. Selanjutnya yang ketiga ada transaksi tanggal 17 Januari 2022. Membeli peralatan dan perlengkapan kantor dengan nilai masing-masing 15 juta dan 10 juta. Baik, berarti kita beli peralatan dan perlengkapan. Nah, di sini kita beli itu berarti artinya mengeluarkan uang. Uang itu di sini artinya akunnya apa? Ya, benar. Berarti kas ya. Kasnya kalau kita beli artinya mengeluarkan, berarti kasnya berkurang. Nah, yang dibeli itu apa? Nah, di sini berupa barang, yaitu peralatan dan perlengkapan. Nah, gampang ya, di sini analisisnya sudah ketahuan nih akunnya apa saja ya. Akun yang terpengaruhnya apa saja di sini? Yang pertama itu kita beli peralatan, artinya berarti peralatan terpengaruh, perlengkapan juga sama. Jadi yang satu peralatan, yang kedua perlengkapan, yang ketiga yaitu berupa uang yang kita keluarkan untuk membeli peralatan dan perlengkapan tersebut, yaitu akun kas. Oke, sekarang kita tentukan bertambah atau berkurangnya ya. Peralatan itu kalau dibeli itu bertambah atau berkurang sih? Ya tentu saja bertambah. Begitu juga perlengkapan, kalau kita beli itu pasti bertambah. Kasnya berkurang karena kita beli mengeluarkan uang. Uangnya itu berkurang. Oke, di sini lihat ya, peralatan, perlengkapan, kas itu masuk ke unsur harta semua. Hanya saja mungkin di sini ada posisinya berbeda karena peralatan dan perlengkapan itu bertambah, itu pasti ada di sisi debit. Sedangkan untuk kas itu karena berkurang, nah pasti itu akan ada di sisi kredit. Nah, untuk jumlahnya, peralatan bertambah, kita beli berapa peralatan? 15 juta. Kita cantumkan 15 juta. Perlengkapan kita beli berapa? 10 juta. 10 juta. Jadi 15 juta ditambah 10 juta, uang yang dikeluarkan itu sebesar 25 juta. Nah, itu untuk analisisnya. Sekarang kita catat ke dalam jurnal umum. Lihat di sini di jurnalnya ada tanggal 17 Januari 2022. Akunnya itu ada 3 ya. Ada peralatan, perlengkapan, dan kas. Ingat, yang dicatat terlebih dahulu itu yang di posisi debit. Nah, di sini peralatan, perlengkapan di sisi debit ya. Masing-masing di sini. Untuk peralatan 15 juta, untuk perlengkapan ini 10 juta. Nah, jadi kas yang berkurang di kredit itu sebesar 25 juta. Nah, lihat jumlah di bawah itu masing-masing debit 50 juta, kredit 50 juta. Jadi seimbang. Nah, saya sudah jelaskan bagaimana cara menganalisis transaksi. Setelah dianalisis baru kita melakukan pencatatan jurnal umum pada perusahaan jasa. Anak-anak, video pembelajaran kali ini sudah saya sampaikan mengenai pencatatan jurnal umum pada perusahaan jasa. Nah, semoga materi yang saya sampaikan tadi dapat bermanfaat dan menambah ilmu pengetahuan buat kalian semua. Ya, akhir kata, marilah kita mengucap syukur dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.